Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu tempat paling misterius di planet kita, yaitu dasar lautan. Kita akan sama-sama ngulik soal morfologi laut. Ini tuh ilmu yang mempelajari bentuk dan fitur-fitur keren yang tersembunyi di bawah sana. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pejamin mata sebentar. Apa sih yang kepikiran sama kalian? Hamparan pasir yang luas banget, datar dan gak ada ujungnya? Atau mungkin ada gambaran lain? Nah, seringnya nih, bayangan kita itu jauh banget loh dari kenyataannya. Kenyataannya? Wah, jauh banget dari itu. Mitos yang paling umum itu kan dasar laut itu datar, membosankan, kayak gurun pasir aja gitu. Padahal, faktanya justru sebaliknya. Dasar laut itu super dinamis, bahkan mungkin lebih dinamis dari daratan yang kita injak sekarang. Coba dibayangin, ada pegunungan yang lebih tinggi dari Everest, dan lembah yang jauh lebih dalam dari Grand Canyon, dan itu semua tersembunyi di bawah air. Gila kan? Jadi, bidang yang lagi kita bahas ini nama resminya morfologi laut. Simpelnya, ini adalah ilmu yang memetakan relief atau kontur dari dasar samudra. Intinya, kita ini kayak lagi memetakan sebuah dunia yang belum pernah kita lihat langsung. Anggap aja kita lagi naik kapal selam virtual buat ngungkap geografi dunia yang selama ini ketutupan air. Oke, perhentian pertama kita, perairan dangkal. Nah, ini zona yang paling kita kenal lah ya. Area pas di lepas pantai, di mana daratan itu mulai landai turun ke laut, dan cahaya matahari juga masih bisa tembus sampai ke dasarnya. Yuk kita lihat lebih dekat. Area ini namanya paparan benua atau continental shelf. Coba deh bayangin ini kayak terasnya benua yang ada di bawah air. Secara teknis, ini tuh masih bagian dari daratan benua, cuma ya kerendam air laut aja. Paparan ini tuh relatif dangkal, kedalamannya nggak sampai 200 meter, dan kemiringannya juga landai banget. Nah, karena matahari masih bisa nembus sampai dasar, area ini jadi kaya banget sama kehidupan laut, makanya penting banget buat industri perikanan. Contoh paling gampang di Indonesia ya dangkalan Sunda itu. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung terasnya nih. Dari sini, perjalanan kita bakal jadi jauh lebih dramatis. Siap-siap, kita bakal terjun bebas menuruni lereng benua. Jadi, lereng benua atau continental slope ini adalah turunan curam yang jadi penanda batas asli antara benua sama dasar samudra yang dalam. Bisa dibilang ini tuh tebing raksasa di bawah laut. Bedanya drastis banget. Kalau paparan benua tadi itu kayak jalan landai, ya kemiringannya cuma sekitar 1 derajat. Nah, lereng benua ini kayak terjun bebas. Kemiringannya itu menukik tajam, bisa 5 derajat atau bahkan lebih. Tiba-tiba aja kita turun dari kedalaman 200 meter ke lebih dari 1.800 meter. Ini benar-benar jurang bawah laut yang curam banget. Oke, setelah turunan yang menegangkan tadi, akhirnya kita sampai di wilayah terluas di planet kita, dasar samudra yang dalam. Selamat datang di dunia yang benar-benar berbeda. Coba lihat angka ini deh, 59%. Itu artinya lebih dari separuh permukaan planet kita ini ya, dasar laut dalam ini. Kebayang nggak sih luasnya? Skalanya tuh luar biasa banget. Dan yang bikin makin penasaran, sebagian besarnya itu belum pernah kita jamah sama sekali. Salah satu fitur yang paling kelihatan di sini adalah punggung tengah samudra. Ini adalah barisan pegunungan bawah laut terpanjang di dunia loh. Terbentuknya itu pas lempeng tektonik saling menjauh, terus magma dari dalam bumi naik ke atas buat bikin kerak samudra yang baru. Biar kebayang nih ya, punggung tengah Atlantik aja panjangnya sekitar 23.000 kilometer. Itu tuh kayak ada jahitan raksasa yang membentang di sepanjang dasar samudra Atlantik. Panjang banget. Nah, selain punggungan yang panjang tadi, dasar laut juga penuh sama gunung-gunung tunggal. Tipe pertama itu namanya sea mounts. Ini tuh gunung berapi bawah laut yang puncaknya runcing, tapi puncaknya ini nggak pernah sampai nongol ke permukaan air. Berikutnya, ada yang namanya guyot. Ini sebenarnya sea mount juga, tapi yang lebih tua, yang puncaknya dulu pernah ada di atas permukaan laut. Nah, selama jutaan tahun, ombak terus-terusan mengikis puncaknya sampai jadi datar, terus gunungnya tenggelam lagi ke bawah laut, ninggalin puncak yang rata, kayak meja. Unik ya? Dan tentunya, kalau Simon terus tumbuh makin tinggi dan akhirnya berhasil nembus permukaan laut, jadilah dia Pulau Gunung Api. Contoh yang paling kita kenal di Indonesia, ya jelas, Gunung Krakatau. Di antara semua gunung dan punggungan ini, ada juga area yang luas banget dan relatif datar. Namanya dataran abisal.
Kadang, area ini bentuknya jadi kayak cekungan besar atau yang biasa disebut lubuk laut, yang jadi rumah buat ekosistem-ekosistem paling unik di bumi. Nah, dari dataran yang luas tadi, sekarang kita siap-siap buat bagian terakhir dan paling dalam dari perjalanan kita. Kita akan turun ke dalam jurang kegelapan Ababi, tempat-tempat paling dalam di planet ini. Tempat ini adalah palung laut. Ini tuh ngarai bawah laut yang super dalam, terbentuk di area di mana satu lempeng tektonik nyelip ke bawah lempeng lainnya. Prosesnya itu namanya subduksi, dan inilah titik-titik terendah di permukaan bumi. Dan kedalamannya, wah bener-bener susah dibayangin. Palung Mariana yang paling dalam, itu dalamnya hampir 11.000 meter. Cukup dalam buat nenggelemin seluruh gunung Everest dan masih ada sisa ribuan meter di atasnya. Bahkan di dekat kita, Palung Jawa aja dalamnya sampai 8.000 meter. Luar biasa. Oke, saat kita naik lagi ke permukaan, yuk kita ingat-ingat lagi perjalanan luar biasa yang barusan kita lewatin. Kita udah lihat sebuah dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita. Jadi, intinya begini. Mulai dari paparan yang landai, turun ke lereng yang super curam, melintasi dasar samudra yang penuh gunung berapi, sampai nyemplung ke palung yang paling dalam. Dasar laut itu adalah sebuah dunia yang kompleks dan keren banget. Nah, ini yang bikin kita mikir. Kalau geologinya aja udah seramai dan seberagam ini, coba bayangin deh kehidupan, sumber daya, dan rahasia-rahasia lain yang masih tersimpan di bawah sana. Kira-kira misteri apa lagi ya yang nunggu buat kita temukan di dunia tersembunyi ini? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.